Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, izin memperkenalkan diri dan teman-teman saya, yaitu perkenalkan nama saya Nova Edisera dengan NPM 2413025010 dan teman saya yaitu Nova Liza Anasya dengan NPM 2413025046 dan teman saya yang BKT yaitu Arif Fari Maulana dengan NPM 2413025048 dan teman saya juga yang sangat BKT yaitu Dian Sekar Pratiwi dengan NPM 2413025072. Nah, di sini saya menjadi moderator. Nah, apa sih aplikasi yang atau UX yang kami ambil yaitu Tunggu Tayo. Nah, Tunggu Tayo ini adalah aplikasi yang memudahkan para mahasiswa untuk menunggu Tayo. Nah, sebelumnya rencana kita latar belakang. Nah, latar belakang pertama ada transportasi internal seperti bus Tayo di Universitas Lampung, Unila, sangat penting bagi mobilitas mahasiswa. Namun, masih terdapat kendala seperti jadwal kedatangan yang tidak pasti, kurangnya informasi rute, dan tidak adanya pemantauan posisi bus secara real time. Nah, hal ini mengakibatkan ketidakefisienan dan keterlambatan. Sebagai solusi dari aplikasi, nah, diperlukan aplikasi pelacak bus Tayo berbasis GPS yang dapat memberikan informasi posisi dan estimasi kedatangan secara real time. Nah, aplikasi ini diharapkan mendukung mobilitas mahasiswa dan mewujudkan program Smart Campus Unila. Nah, selanjutnya ke tujuan. Apa sih tujuannya? Yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa Unila terhadap aplikasi pelacak bus Tayo dan merancang konsep dan fitur aplikasi pelacak bus Tayo berbasis Android atau web. Nah, dan memberikan solusi berbasis teknologi untuk mendukung transportasi kampus yang efisien dan modern. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nova Liza Anasya dengan NPM 2413025046. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan pengguna. Oke, langsung aja ke materinya. Dari kuesioner yang telah kelompok kami buat, ada 26 kuesioner valid yang diterima dengan isinya responden terdiri dari 100% mahasiswa aktif Unila yang didominasi oleh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Semua responden sudah pernah menggunakan bus Tayo Unila, meskipun 38% dari mereka jarang menggunakan fasilitas bus Tayo Unila. Dan hasil identifikasi masalah menunjukkan bahwa 38% responden tidak mengetahui jadwal kedatangan bus Tayo, 23% responden tidak bisa melacak posisi bus Tayo, 90% responden mengeluhkan waktu tunggu yang terlalu lama, 19% responden lainnya mengeluhkan tidak mengetahui rute, terkadang bus Tayo membawa responden tidak sesuai tujuan. Dan selain itu, 61% responden juga sering merasa kesal saat menunggu bus Tayo yang tidak kunjung datang. Selanjutnya ada hasil identifikasi kebutuhan. Hasil identifikasi kebutuhan berdasarkan kuesioner menunjukkan bahwa 66% responden membutuhkan aplikasi pelacak posisi bus secara real time. Yang sedangkan fitur-fitur yang paling penting dan dibutuhkan menurut responden itu yang pertama ada 80% responden memilih pelacak posisi bus secara real time. Yang kedua, 11% responden memilih info kedatangan penumpang. Yang ketiga, 7% responden memilih info jadwal bus berjalan. Oke, mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai desainnya wireframe dan demonstrasi dari desain aplikasi yang kelompok kami buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Fahri Maulana, NPM 2413025048. Nah, di sini pada tampilan awal, ini adalah tampilan awal ketika masuk aplikasi, kemudian diarahkan ke menu login ya dengan username yaitu NPM dan passwordnya yang sesuai dengan aplikasi-aplikasi website Unila ya, seperti Vclass, Siakadu dan lain-lain. Kemudian ini tampilan home. Di sini ada nama profilnya. Kemudian di sini ada profil dan yang lain-lain. Kemudian di sini ada foto-foto bus Unila. Kemudian di sini ada driver Tayo-nya. Nah, di sini ini merupakan fitur pertama yaitu tracking Tayo ya. Kemudian ini fitur call Tayo dan ini tracking mahasiswa. Di mana untuk
tracking tayo ini masuk langsung ke maps tracking tayo. Nah, di sini tayonya terlihat ya satu-satu, kemudian jika kita pencet ini akan kembali. Kemudian untuk tracking mahasiswa, di tracking mahasiswa ini terlihat bus tayonya, juga tempat perhentian beserta orang yang sedang menunggu di tempat perhentian tersebut. Nah, kemudian kita bisa kembali. Nah, di mana sih kita bisa panggil tayonya? Di sini ya. Kita masuk ke sini. Dari sini kita masuk sini. Nah, di tampilannya kita bisa pencet call tayo. Nah, ketika sudah call tayo, halamannya akan muncul seperti ini untuk menunggu 5 menit ya. Setelah 5 menit, setelah notifikasi selesai, masuk ke sini. Nah, di sini kalian menunggu selama 5 menit sambil melihat tracking tayonya ya. Kemudian setelah 5 menit, sesi akan berakhir dan akan kembali ke tampilan home lagi. Oke, kita coba demo programnya. Kita flow. Oke, setelah tadi kita ngelak-ngelak ya videonya, ini kita lanjut ke demo aplikasinya ya, demo UI UX-nya. Oke, kita masuk ke tampilan awal, kemudian setelah itu kita diminta untuk login, username menggunakan npm dan passwordnya menggunakan password yang ada di aplikasi website Unila seperti Iklas, terus Siakadu dan lain-lain. Oke, kita login. Kemudian di sini ada tampilan driver Tayo Unila ya di sini. Dan di sini ada foto-foto Tayo Unila, di sini ada profil, nama dan npm. Di sini profil kita dan lain-lainnya. Namun tidak kita buat fiturnya di sini. Nah, di sini kita ada 3 fitur utama. Yang pertama live tracking bus Tayo, yang kedua tracking mahasiswa, dan yang ketiga call Tayo. Oke, kita masuk ke fitur pertama ya. Di mana fitur pertama ini kita akan masuk ke Maps, kemudian kita bisa melihat live location dari bus Tayo yang sedang beroperasi di Maps Unila. Oke, kita kembali. Oke, selanjutnya kita masuk ke tampilan fitur kedua, yaitu live tracking mahasiswa. Nah, di sini kita tetap mendapatkan live track dari busnya ya, bus Tayo. Kemudian kita juga dapat titik perhentian ya, titik tunggu, yang dimana di sana ada jumlah mahasiswa yang menunggu di sana. Kita lihat di sini. Kemudian kita bisa ada fitur yang terakhir, yaitu call Tayo ya. Kita pencet fitur yang di tengah, klik. Kemudian di sini sama tampilannya, ada titik tunggu dan live tracking dari bus-busnya. Kemudian di sini ada tombol ya, yaitu call Tayo. Bisa kita klik. Kemudian terdapat notifikasi, yaitu harap tunggu 5 menit. Nah, selama 5 menit pengguna akan diarahkan ke Maps untuk tracking bus Tayo ya di sini. Nah, setelah 5 menit ini akan gugur ya. Akan muncul sesi tunggu Anda berakhir. Kemudian pengguna akan diarahkan kembali ke tampilan utama. Jadi pada intinya untuk call Tayo ini berlaku selama 5 menit. Tidak ada fitur untuk jika sudah masuk Tayo akan gugur, tidak. Ini 5 menit gugur, 5 menit gugur gitu. Oke, mungkin itu saja demo program yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya rekan saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Sekar Pratiwi dengan NPM 2413025072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana evaluasi usability. Evaluasi usability ini akan dilakukan melalui heuristic evaluation dan cognitive workshop. Heuristic evaluation ini melibatkan penilaian oleh ahli UI UX terhadap kemudahan penggunaan, konsistensi, dan juga kejelasan dari desainnya. Cognitive workshop mensimulasikan langkah pengguna untuk memastikan desain mudah dipahami. Metode ini dipilih karena proyek masih dalam tahap desain, sehingga evaluasi bisa dilakukan tanpa melibatkan pengguna langsung, namun tetap efektif dalam mengidentifikasi masalah penting.
Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Aplikasi Tunggu Tayo ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan mahasiswa Unila akan informasi posisi bus Tayo secara real time, mengatasi masalah jadwal yang tidak pasti, rute yang tidak jelas, dan juga waktu tunggu yang lama. Fitur seperti live tracking, notifikasi titik tunggu, dan info jumlah penumpang terbukti meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Jadi kedepannya aplikasi ini perlu dikembangkan lebih lanjut dengan fitur tambahan, sosialisasi penggunaannya ditingkatkan, dan juga jaringan internet diperkuat, serta integrasi ke sistem informasi kampus untuk mendukung program Smart Campus. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan proyek teman-teman saya tadi, yaitu aplikasi Tunggu Tayo dikembangkan untuk menjawab kebutuhan mahasiswa Unila akan informasi posisi bus Tayo secara real time, mengatasi masalah jadwal tidak pasti, rute yang tidak jelas, dan waktu yang tunggu yang lama. Nah, fitur seperti live tracking, notifikasi titik tunggu, dan info jumlah penumpang terbukti meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Nah, ke depannya, aplikasi ini perlu dikembangkan lebih lanjut dengan fitur tambahan, sosialisasi penggunaannya ditingkatkan, dan jaringan internet diperkuat. Nah, serta integrasi ke sistem informasi kampus untuk mendukung program Smart Campus Unila. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam formatif. Salam formatif.